Hola amigos, hola amigas. Ketemu lagi dengan gue Albert Draktan. Dan seperti yang pernah gue janjiin entah kapan waktu itu, gue pernah bilang bahwa one day gue bakal mengajak seseorang yang bisa dikatakanlah sangat terpandang di kalangan para supporter di Indonesia. Dan siapakah beliau? Kita nanti akan saksikan aja bersama. Yang pasti video kali ini murni bakal ngobrol-ngobrol santai dengan beliau dan bukan podcast. Ini bukan interview, tapi lebih kepada kita sharing aja, saling berbagi cerita ringan. So, stay tune and let's get it on! Yo, so let's analysis. Seperti yang gue tadi udah bilang ya pas waktu di depan, bahwa kita akan ngobrol dengan someone yang spesial. Bahkan bukan spesial pakai huruf C, tapi pakai huruf Z, spesial. Tak lain dan tak bukan siapa beliau. Kita langsung sambut aja. Ini satu sosok yang sangat berpengaruh di dunia supporter sepak bola Indonesia. Pak atau Kang Heru Joko. Mangga. Pak Heru. Siap, Brother. Siap. Sehat. Damang, Pengesto. Siap. Pak Heru, ini kita ya. sambil ngobrol, sambil Siap. makan aja, sambil minum. Siap. Ini mah bukan podcast, ini mah bukan interview, ini mah kita ngobrol santai aja. Ya. Hai. Kumaha, Damang, Pak Heru? Sehat, Pengesto. Kesehatan di usia yang sekarang sudah tidak muda lagi ya, kawan-kawan. Tapi memang di zaman sekarang ini yang paling penting itu kesehatan, nomor satu. Kesehatan pribadi dan kesehatan keluarga. Keluarga semua, Pak Heru sehat semuanya. Alhamdulillah keluarga sehat. Saya juga sehat. Jasmani dan rohani juga sehat. Iya. Sehat lah. Alhamdulillah. Senang mendengarnya, glad to hear that gitu ya. Karena zaman sekarang mah kalau lagi sakit deh, pengen sembuh meskipun ada BPJS lah atau apapun namanya asuransi, tetapnya ripuhnya Pak Herunya. Tapi kalau kesibukan sekarang? Sibuk saya lumayan, ada kerjaan ya. Iya. Wira swasta juga sedikit lah. Terus bantu sebuah kerjaan teman juga. Ada lumayan ternyata. Lumayan sibuk. Ya, oke. Tapi kalau misalnya kita ini langsung ngobrol aja ke pokok permasalahan, bukan pokok permasalahan ya sebenarnya ya, tapi lebih kepada pokok obrolannya, inti obrolan kita. Kan kalau Pak Heru tahu lah ya, kalau saya pribadi ini meskipun saya bersetelannya casual gitu ya atau kasual, tapi kan sebenarnya saya emang nggak suka berorganisasi. Kalau Pak Heru sendiri, gimana sih ceritanya seorang Heru Joko kecil yang maksudnya nggak bobotohan mah yang arurang mah gitu ya. Siap. Dari kecil gitu ya, tapi gimana sih ceritanya seorang Heru Joko yang kecil, pertamanya Tadion, Ya. terus menjalani masa kecilnya, kemudian remaja, sampai akhirnya bersama dengan kawan-kawan lain di selatan. Ya kan, melebur jadi 93, ya kan tahun 1993 dan lain-lain. Nepikeun sebagai gegeduk lah gitu, ayeuna gitu. Bahkan raja gitu di PPC. Itu gimana Pak Heru? Yang pertama sih nggak nyangka ya. Sekarang kan udah sampai 30 tahun, Albert. Dulu pertama mah ngalir aja karena kayaknya saya mah kalau nggak ngurus organisasi saya kayaknya bisa tergila-gila sama sebuah klub itu, Persib. Ketika organisasi ya ternyata sembuh tuh kegilaan teh. Ya jadi ngelihat gitu. Ya yang pasti ini mah sebuah perjalanan ya, Albert ya. Dari kecil karena rumah saya dekat sama Sidolik, Albert. Sama Sidolik sama Siliwangi dekat. Nah, kan awalnya kalau sore nonton kompetisi Persib gitu teh. Terus di lingkungan semuanya hanya sepak bola aja sama sepak bola di Cibangkong tuh. Dari Cibangkong ke Sidolik itu jalan. Dulu belum ada laswi. Jalan. Iya, ada laswi mah baru-baru ya. Baru-baru. Jalan lewat gang indah banget. Jalan. Itu teh SD.
Itu SD. SD. Atau ya. belum sekolah? SD belum sekolah dulu, belum. SD saya dari SD udah diajak sama paman saya. Paman saya kan gila bola. Dulu waktu ada Piala Dunia itu juga terkesan banget. Espana teh atau kalau diomongin nanti kaget Om Mehmetnya. Saya pertama ingat Piala Dunia ngikutin yang benar-benar ngikutin, saya udah sadar usia ya. Espana teh 1908 sebenarnya. Ya, kalau saya mah yang bintangnya Kempes, bukan Maradona. Mario Argentina. Kempes ya. Argentina. Ya, Mario Kempes. Ya, Argentina. Dulu di situ saya mulai kenal ternyata sepak bola teh segitu ramainya, segitu menariknya kan. Nontonnya kan di TVRI dulu. Iya, TVRI, karena cuma TVRI doang. Implementasinya di daerah saya banyak lapang bola. Banyak lapang bola, terus banyak pertandingan. Terus kalau ingin nonton yang lebih agak bener sedikit, jalan sedikit ke Sidoli. Terus kalau ingin lebih jelas lagi, jalan sedikit lagi ke Siliwangi. Gitu, itu masa kecil saya dulu. Jadi saya mah sudah terbiasa lingkungan sepak bola. Gitu, ternyata ya karena kecintaan yang berlebihan ya jadi beginilah. Jadi dulu saya kalau menuntut perjalanan hidup saya tuh disekolahkan dulu. Ibu saya selalu memerintahkan untuk beda. Kamu jangan jadi orang yang sama-sama yang lain. Kamu beda. Depan rumah saya ada sekolah, tapi saya sekolahnya jauh. Jangan di situ, nanti kamu sama-sama orang-orang sini sama. Kamu harus beda. Di mana? Saya sekolah di Turangga. Di Turangga itu ada SD Impres. Di Impres di situ ada Recovery Komplek Abri. Nah di situ dari kecil saya sudah tertanam sifat nasionalismenya, karena di belakang saya itu ada markas tentara ya. Iya. Kalau mau berangkat perang ke Timur dulu, di situ teh saya melihat dan saya disuruh mengantar sama sekolah teh bawa bendera Indonesia. Oh iya, yang mau pada di pergi kereta ke Timur. Ya, di kereta api itu keren itu. Saya lihat ada orang yang nangis, istrinya nangis, anaknya nangis ketika bapaknya berangkat kereta api itu. Serojanya, operasi iya, serojanya. Dulu itu. Seroja, saya lihat gini, itu saya sudah tertanam banget tentang kecintaan sesuatu gitu ya. Saya lihat begitu. Udah, saya SD di tempat saya merasa di situ sudah dikenalkan secara tidak langsung tentang nasionalisme, tentang kecintaan yang berlebihan terhadap sesuatu gitu. Saya lihat ada yang nangis sih, ada apa gitu ya kecil teh. Nah gitu. Terus udah gitu saya SMP-nya saya di kota, SMP 3. Oh. Di kota Bandung. Saya kata ibu saya jangan dekat juga. Kamu jauh. Jangan di SMP 4 kan sekolah saya di SMP 4, SMP 3. Tuh pakai angkot ke sana, ke bemo. Iya, waktu itu ya, masih bemo. Ternyata di kota. Bemo Honda. Ya, Honda. Ya, angkotnya teh Honda kan disebutnya. Di kota SMP 3 di Bandung Jalan Alun. Nah, saya pakai sepeda ke sananya. Pakai sepeda, dulu pakai BMX. Hasil dari sunatan. Kan dulu mah kalau sunatan tuh ingin beli BMX. Iya, saya beli Kuahara itu masih ada sekarang dipakai sama anak saya. Oh, masih ada? Ada. Oh, ada merek jadul itu Kuahara. Iya, dan ternyata ada sekarang banyak yang mau. Nah gitu, saya pulang sekolah saya selalu ke Braga. Braga itu dulu sepi banget. Di situ ada toko komik di situ. Toko komik di situ ada toko komik, terus di dalamnya tuh banyak komik sekali. Yang punyanya orang India, ibu-ibu orang India. Baik sekali. Sepedanya masukin, Dek, suka hilang. Kan dulu mah sepeda hilang. Iya, emang. Dulu mah sepeda hilang dulu. Maling. Iya. Meleng sedikit hilang. Oh, saya juga pernah kemalingan 2 kali. Iya. Saya mah yang Kuahara ini mah enggak hilang. Relik. Relik bener, leungit eta. Anjir. Pakai itu yang pelek bintang itu ya, Bang. Yang belimbing itu kan? Iya, bintangnya 5. Iya, bintangnya 5. Edan. Nah, di toko komik yang di Jalan Braga itu namanya toko Indira. Orang teman saya mah kan saya berempat ada pakai sepeda itu. Teman saya mah nontonnya bacanya Strom, bacanya banyak gitu. Kalau saya alhamdulillah, saya mah sukanya teh bola, ada. Komik Roald Giska tau nggak? Ada. Komik yang Belanda, buatan Belanda. Nah itu di situ saya, main bola teh nggak sebatas main bola gitu ya. Ternyata intriknya teh banyak banget gitu. Saya sampai nanti ada yang baru lagi kata si tantenya teh. Saya nggak mau beli. Ya dulu mahal ya. Nggak tahu berapa harganya, tapi udah aja baca sini. Pulang sekolah itu selalu ke sana. Dan tempatnya enak banget punya. Lantainya lantai kuno, duduknya dingin. Atas Braga vintage gitulah. Nah di situ. Nah, selain pakai sepeda ke toko komik itu, saya jalan juga ke Cibadak di sana.
Nah di situ saya perkenalan dengan sepak bola lebih dalam lagi. Teman-teman saya beli baju skateboard, beli baju apa, baju band, saya sama abangnya minta baju bola dan disiapin sama abangnya. Jadi saya tuh udah kayak kebenaran semuanya tuh terbentuk dengan sendirinya gitu. Pakai sepeda ke sana di Cimol, Cibadak Mall. Tahun segituan mah harganya murah-murah. Teman-teman saya ke sana beli baju murah, baju luarnya baju luar Amerika dulu mah. Baju luar itu. Saya ke sana, si abangnya udah tahu kalau saya ke sana pasti disediain baju-baju bola. Dan nggak laku dulu. Nggak laku. Teman-teman saya mah skateboard, terus baju band, ada semuanya dan bagus-bagus dulu. Nah saya di situ SMA, terus ini nggak apa-apa ngobrolnya. Iya nggak apa-apa. Kali aja ya. Iya. SMP-nya udah di kota gitu. Terus SMA-nya saya karena agak nakal dulu. Saya keterimanya bukan SMA negeri, di SMP swasta, SMA swasta dan taman siswa itu. Iya. Di taman siswa itu sekolah olahraga. Olahraga. Di situ ada yang olahraga, ada yang lain. Nah, saya bukan olahraga, tapi saya tiap hari disuruh ngedukung sama sekolah tuh. Ada atletnya atlet nasional yang dari Bandung, sekolah olahraga yang khusus di Bandung itu taman siswa. Dulu tuh. Di situ ada pelajaran yang penting banget. Yang saya suka banget. Namanya ketaman-siswaan. Ketaman-siswaan mengajarkan tentang teori kepemimpinan. Yang saya suka tuh. Ada 3 teori kepemimpinan ketaman-siswaan. Di situ saya sangat terenyuh, saya anjis, ya, saya suka banget. Ya udah ditempa dari SD, SMP untuk mencintai kotanya, terus pas kuliah, pas SMA, saya tahu jadi leader. Taman siswa itu ada pendidikan yang tentang kepemimpinan, secara tidak sadar itu. Dan saya pas dengan ketaman siswaan ada nama pelajarannya ketaman siswaan. Saya lihat gini, anjis, ya, ini sangat detail tentang kepemimpinan dan nggak sengaja. Itu saya suka banget itu. Suka banget itu teh. Saya memperhatikan terus sampai gurunya teh yang udah tua meninggal, jantung lagi belajar. Saya lagi merhatiin gini, wah, Ki, ya kan kalau taman suka panggilnya Ki siapa ya, aduh, diangkat dan meninggal waktu ngajar saya gitu. Saya terenyuh juga, anjis. Tapi saya udah dapat. Ini kepanjangan nggak perlu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, jalan aja terus Pak Heru. Ya gini ngalir aja ya. Iya. Ya, saya senang sama Abed. Itu jadi yang pasti SMA itu saya seliwat dapat ilmu tentang kepemimpinan. Oh, pemimpin teh harus begini. Caranya gini. Di SMA itu. Ketaman-siswaan namanya. Nah, udah gitu. Terus lanjutnya kuliah nih, paling terbelakang saya aja cerita. Kuliah ya. Saya keterima di APT. Akademi Pertanian Tanjung Sari. Nah, saya diantar sama ibu saya. Senang keluarga teh. Calon insinyur katanya. Heri Joko tuh. Pakai bis tuh. Kan bis kota dulu mah. Sampai dari Kebun Kelapa ke Tanjung Sari itu, ibu saya bilang gini, kejauhan sekolah teh. Itu ada sekolah bagus katanya. Ada Ikopin. Ada Ikopin ya, di Jatinangor. Kan belum sampai Tanjung Sari. Belum mah. Ibu saya tuh udahlah, jangan terlalu jauh sekolah malah. Turun sini aja. Padahal udah masa perkuliahan, udah mulai itu. Saya turun di situ, ibu saya nyuruh sekolah sini aja udah. Nah, itu teh sekolah koperasi ekonomi kerakyatan. Jadi kalau nyambung itu saya tuh kayak dibentuknya teh antik gitu ya, dari SD sampai itu teh ada jalur teh untuk jadi sesuatu yang bisa apa ya? Kepake lah ya. Kepake semuanya. Kepake ayeuna. SD saya jadi berlebihan cinta sama Indonesianya, cinta sama itunya. SMP saya suka banget sama kota Bandung ya. Karena dulu sama Bet, Bandung waktu saya SMP ya, alun-alun teh indah banget. Ada terowongannya, Bet tahu ya? Masjid Agung teh di bawah teh ya. Iya. Jalan ke sini enak, ke sana enak, pakai sepeda juga enak. Gitu. Kalau Cikapundung tuh keren banget. Toko buku teh ya. Itu orang-orangnya baik-baik lagi di toko. SMA saya tentang dapat sesuatu kepemimpinan gitu. Pas kuliah saya itu. Nah, ya itu aja lah. Pengen masih panjang lah. Ya, siap. Jadi ngelantur nggak apa-apa ini jauh. Nggak apa-apa. Siap, itulah. Terus biar tahu lah. Bisa jadi ngurus main bola. Iya. Ya jadi ya, katakanlah langsung mainnya to the point.
Viking gitu. Ya, jadi waktu SMP SMA itu saya sudah kalau ke stadion itu saya sudah pakai baju bola di Cimol itu. Dan banyak yang tulisannya Viking. Gitu. Tapi awalnya mau bikin Viking itu gara-gara ingin masukin bendera. Saya bilang, ini saya bendera besar gimana ini? Kata PM dari sana teh, kamu ada suratnya, kamu urusin. Waktu SMA itu, waktu kamu urusin tuh surat-suratnya dari RT sampai ke kepolisian. Oh, pas ngurusin kata Pak RT-nya harus pakai kop surat. Ini siapa ini? Nah gitu. Saya lihat di baju-bajunya ada. Dan saya mah main bola mah dulu susah lah. Nggak tahu lah referensinya nggak ada lah zaman saya dulu. Iya, ada internet. Ya, tapi saya suka baca Rollins Cup, terus lihat bajunya ada di bajunya. Informasinya dari situ aja. Isu tentang sepak bola hanya dari situ saja. Saya dapat baju dari Cimol, dapat majalah, komik main bola itu dari Braga. Saya lihat situ, oh ada. Saya bikin kop surat. Cibangkong Persib Fans Club. Cibangkong dari saya kan Cibangkong, perihalnya apa, masukin bendera. Pak RT kaget. Ini apa, kamu ngurusin apa? Ini saya menonton bola. Terus kata keamanan di sana, kalau masuk kayu itu harus ada surat izin. Pak RT-nya senyum, tanda tangan, cap RT. Ke RW, Pak RT-nya, saya waktu itu udah mulai gila-gila bola, gila Persib banget, udah sampai kalau nonton Persib itu sampai wah dari ujung kaki sampai teriak-teriak, nggak bisa mengendalikan diri. Kalau Persib main tuh kalau di Siliwangi itu saya nggak bisa mengendalikan diri. Akhirnya saya orang itu udah bilang bahwa Heru Joko itu gila Persib, bukan mijah lagi. Soalnya gigi udah nggak bisa kontrol, tangan nggak bisa kontrol. Kalau nonton bola tuh, lihat kalau Arbet lihat terus lihat siapa lagi? Ya, nepikeun edan lagi gitu. Nah saya tuh kalau nonton di Siliwangi itu udah kayak orang gitu. Gitu. Nah saya tuh ingin bawa bendera. Saya urusin bet itu teh. RT senyum, Pak RW senyum, cok tanda tangan cap. Nah, bahwa Heru Joko alamat ini ingin membawa bendera ke dalam stadion, tanda tangan gitu. Kelurahan senyum sampai ke kepolisian setempat kan belum Padang Tengah ada. Udah Pak, nah gitu. Nah di situ teh saya dilihatin ke PM-nya. Mungkin dari situ si keamanan sepanjang itu teh ada orang yang serius ini sedang ada aman aja. Enggak ada mau bikin bendera. Dari situ saya mulai dekat dengan keamanan, dengan apa, bahwa ini mah resmi. Heru Joko mah resmi. Naon sih resmi? Kalau sekarang senyum-senyum. Kalau saya padahal hanya ingin bawa bendera. Ya gitu. Saya sendiri aja. Makanya pada akhirnya juga Boboto teh jadi dalam tanda kutip mah mun ayeuna naon teh Heru Joko. Karena emang yang untuk legal Iya, saya Pak Heru yang selalu. Saya bilang, ya itu juga saya tahu dari PM. Kamu ngurusin PM. Sini surat-surat contohnya nih lihat. Oh, tanda tangannya. Ya semuanya harus ada mengetahui. Biar nanti kalau ada apa-apa kamu yang ditangkap sama saya. Oh siap, katanya saya. RT RW kelurahan sampai. Nah gitu, itu bet. Tapi hanya selinting aja bahwa yang isunya teh bahwa Heru Joko teh emang mau ngurusin gitu. Saya sadar sekarang teh bahwa Heru Joko mau ngurusin gitu. Sampai segitunya. Nah gitu. Jadi akhirnya namanya banyak baju Viking. Heru Viking. UU Viking gitu. Pak UU. Iya, Pak UU. Viking nah gitu, wet. Gitu cerita dulu, wet. Tahunnya tahun berapa lah gitu ya. Nah, sebelum 93 ya. Sebelum 93. Sebelum tahun 93 mah udah sama Bang Ayi. Iya. Resmi itu mah. Kalau sebelumnya udah heboh kan. Jauh gitu. Senang lah bayang ketawa. Itu Beb. Pak Heru ini saya makan ya, Pak Heru. Kan kalau saya mah sebenarnya pertama kalinya stadion tuh justru malah bukan ke Siliwangi dulu. Kalau tadi kan Pak Heru kan dari Mapai gitu ya, Mapai di Siliwangi. Kalau saya mah pertama kalinya stadion tuh justru ke Stadion Utama Senayan dulu tahun 85 teh anu. Ya heboh itu. Ponirin Meka teh anu ieu jago pisan adu penalti. Ya. Kita kalah ya Persib. Waktu itu tuh saya pulang, kalau saya
waktu itu tuh sama almarhum kakek, almarhum ayah, berangkat barengan sama Bobotoh dari Jalan Suryani. Depan Perdatam teh, waktu itu namanya masih Perdatam. Wow, tahu. Terus makan ganti namanya tuh jadi PPTM lah naonnya, terus sekarang ganti lagi Tekmira namanya. Ya. Nah, pulangnya tragedi di puncak, mobil yang dikendarai kakek waktu itu teh Toyota Corolla gitu warna coklat, tabrakan sama bus Lorena. Oh siap. Di puncak. Ya. Sampai lumayan lah, rada-rada gemper. Ada korban, Iya. nggak ada korban, korban. Saya teh sepatu hilang. Waktu itu teh saya udah pakai sepatu Adidas. Udah. Gazelle. Fotonya ada Adidas Raider. Oh, Raider. Fotonya ada. Itu tuh sampai hilang. Lumayan lah, tapi kalau luka berat mah enggak, tapi lumayan parah. Nah, Ya. kalau Pak Heru sendiri, kapan pertama kali Pak Heru nyetadion, tapi udah sebagai seorang, katakanlah, ketua Viking Persib Club, dan momen-momen apa aja sih yang berkesan selama perjalanan awal seorang Heru Joko pada saat si VPC-nya itu udah nyatu ya di selatan gitu ya. Si fans club Nula Letiknya teh pada saat udah nyatu jadi Viking itu gimana, Ya. Pak? Kan Persib teh sempat juara ya tahun 94 94 juara ya. 90, 94, 95. 94 95 ya. Nah, ketika baru terbentuk Viking 93, waktu itu teh Persibnya bagus, ya. Ada liga profesional pertama yang menyatukan Perserikatan sama Gautama. Dulu teh pertama di Senayan pembukaannya Persib lawan Pelita Jaya. Ya. Itu udah Viking itu, udah mulainya juga tahun 93 itu teh. Juaranya 94 ya. Nah, dulu saat itu tuh sifat kedaerahannya kan dulu mah sangat emosional ya, karena lawannya profesional, ternyata lawannya beda. Iya, itu mah pemain profesional semua. Kalau Persib mah pemain itu. Jadi saat itu teh kita datang teh dengan tim yang merasa sudah kalah, dan saya supporter harus lebih terdepan ya. Ya dulu karena kelebihannya Persib itu supporter. Ya kalau Pelita Jaya dulu nggak ada foto, nggak ada supporternya, nggak ada. Ya saya waktu itu ya datang ke sana yang paling pagi lah ya, karena karena dulu saya teh ingin gaya gitu ke sana teh. Saya dulu udah bikin topi Inggris yang pet gitu. Oh. Ya. Teman saya udah rencana aja pokoknya. Topi copetnya. Topi copet. Sebelum ke sana tuh udah rencana bahwa kita tuh harus lebih gaya aja. Orang Bandung tuh harus lebih gaya. Kalah mah udah pasti eleh, ku Pelita Jaya mah di Jaraguan. Ya, ada pemain tuh dulu. Nah gitu. Rencana banyak, bikin spanduk, itu spanduknya. Terus terornya udah siapin, eleh mah orang eta nawe. Dulu mah kan gitu, gitu. Dulu ngomong ke teman, lihat di foto saya nih, bisa nggak bikin bendera gini? Gampang, bikin topi gini, gampang dibikinin. Bagus bet benderanya, topinya dulu. Saya udah bikin di sini lambangnya Persib, udah gitu. Saya bawa ke sana ternyata laku banget. Dan ujungnya nggak jualan karena nggak bisa jualan. Teman-teman Viking itu udah bangga aja, jadi lebih banyak kebanggaannya daripada usahanya. Ini berapa segini? Ayo ngabdi, candak gitu. Akhirnya dulu teh senyum aja, pasti tanya sama si abangnya juga yang di Bandung, mana hasilnya? Di Parentaan. Iya, padahal bawa 2 karung dulu teh. Tujuannya bukan buat usaha dulu teh. Tujuannya ingin bawa orang Bandung teh lebih gaya. Nah gitu, datang di sana, Persib Live kita pembukaan itu udah Viking itu, udah Viking. Saya udah, nah menang ternyata Persib teh, seri atau menang gitu ya, udah aja. Pas keluar itu kan Vikingnya bersedikit, nggak baik. Kita juga dulu rombongan teh ikut ke rombongan di Sidolik.
belum ngadain sendiri. Tour sendiri. Nah, ketika ikut itu, saya ikut rombongan Pausin, ingat. Ada legend di Siliwangi namanya Pausin, yang lebih tua daripada saya. Dianya aktif juga. Nah, ternyata ketika udah pulang senang-senang gitu, ada yang teringat sama saya dulu, ingat waktu itu. Ketika udah mau pulang ke Bandung, ada bobotoh Persib yang pingsan, nggak tahu kenapa gitu. Nah, ke Pausin itu jurusnya saya. Pausin itu orang Padang tapi suka sekali sama Persib. Sekarang anaknya masih ada. Dan rumahnya di Cicadas rumahnya. Dianya, saya mah ya mau aja ada saya mah. Udah Pausin, saya wes sana Pausin lah. Yes, turunin, ya alhamdulillah lah. Pausinnya pulang, saya masih sama orang itu di Jakarta gitu, bantuin. Terus pokoknya menyambung aja, orang nggak kenal juga. Udah pakai mobil saya ke sini, bawa ke rumah sakit, saya ikut terus. Nah gitu, ikut terus. Nah itu salah satu yang saya inget teh dulu waktu pertama awal-awal teh. Dari situ teh udah jadi heboh aja. Ya, jadi pulangnya belakangan. Ditunjuk. Pak Heru pulangnya belakangan. Jadi macam-macam saya isukna. Ternyata malam. Ya malam kan udah beres malam gitu. Besok pagi datang kemana gitu pulang terus nggak ada apa-apa ya heboh aja. Gitu saya ngebantuin orang padahal disuruh dan saya mah mau aja ya waktu itu mah Pausin teh kepala sukunya. Siap Pausin ku saya Pausin ya. Nggak ada tendensius apa-apa, nggak ada. Nah gitu, itu salah satu yang saya inget itu awalnya dari situ, inget sebagai Viking itu dulu teh bantuin orang. Ada yang sakit terus langsung pingsan gitu. Saya bawa rumah sakit terus keluar, ada mobil bawa ke rumah sakit Jakarta. Ternyata nggak lama di Jakarta juga, besoknya pulang ke Bandung dan selamat gitu yang sakit. Nah itu pertama awal-awal baru tahun segitu. Nah terus tahun segitu teh Persib teh juara lagi. Iya, 94 ya. Awalnya ada Viking teh juara gitu. Nyambung Viking dia udah emang ketika perjalanan tahun itu teh sepak bola teh heboh aja. Wah, saya ditangkap di Jakarta, masuk koran, headline. Itu ternyata udah kuliah itu. Mahasiswa Ikopin ditangkap, ya, karena di Menteng. Di Menteng Penyerboan ada, di koran PR. Saya paling depan, orang udah mundur, saya tangkep. Nah gitu, saya mau dipukulin, selamatin sama Marjuki Nyakngat dulu. Alah, itu. Jadi udah jangan dipukulin ini mas. Nah gitu, saya dibawa di belakang di pinggir Menteng itu ada kodim, ada penjara. Nah, saya ditangkap. Untung saya mah Bret, kalau nonton keluar teh gaya. Iya, kan orang Bandung mah harus gaya gitu teh. Emang. Semua teh sampai sekarang dipersiapkan. Iya, sampai sekarang. Ya dulu saya teh mempersiapkan diri untuk gaya teh. Uang mah uang mah nggak punya uang mah dulu mah. Hanya gaya mah nomor hiji jika orang Bandung mah. Saya dulu ditangkap waktu Persib lawan Persija di Menteng itu. Ditangkap, nggak tahu headline-nya gimana di Bandung teh koran teh. Ditangkap di pinggirnya Menteng itu ada kodim, ada kantor PR, ada perwakilannya PR di sana. Saya ingat di situ saya tangkap, dimasukin ke penjara, di dalam tasnya diperiksa. Ternyata ada bonekanya main bola. Dan di Cimol teh dulu yang jualan teh bukan jualan baju aja. Iya, macam-macam. Ada boneka bola, saya suka Argentina, ada topi Argentina, bawa gitu. Saya teh bawa kemana-mana teh, dan saya mah suka banget di tas saya teh macam-macamnya bola semua. Segala sesuatu berbau bola. Iya, berbola tapi bukan Persib. Bonekanya juga saya masih ingat, bendera Nederland. Terus punya topi capingnya Argentina. Beli di Cimol semua di sana. Dan orang lain mah nggak ngambil. Dan harganya murah banget, Bet. Tinggal ngambil, harganya 5.000 berapa malah. Nah, si polisi tentaranya tuh gini, iya mah anjir lain, iya mah tong dipisahkan sana, iya mah bukan, gaya. Saya teh gitu, Bet. Di dalam tasnya kita tinggalin sana, saya teh ngeliat begini aja.
tong dihijikeun sama copet, jangan disatuin sama copet. Gitu, saya di luar. Si Abrina teh. Iya, Abrina teh orang mana gitu, saya teh ngeliat gini. Kamu apa kamu? Saya malah di paling depan, Pak, saya teh. Saya paling depan. Nah, orang mundur, saya paling depan, paling cepat larinya gitu. Ingat saya mah. Terus saya juga diselamatin, Pak. Nggak mukul apa saya mah. Gitu. Hanya ikut nyerbu. Namanya sama Marjuki Nyakmat. Ada wartawan PR, ya itu mas, nggak ikut nyerbu, hanya lari paling depan, lari paling depan. Dari timur ke lapangan tebet, wah. Dan dulu mah supporter Persija kan ada Devip, tapi gaya-gaya semua. Dulu mah belum ada pembinaan itu. Tapi saya mah hanya ditangkap dulu, tangkap terus di itu dan dikeluarin sama wartawan PR. Ini bukan pengacau ini mas. Ada saksinya banyak. Selamat deh. Nggak lama. Tapi headline resepnya udah aja ya. Udah, kamu keluar. Kata kamu bukan copet, bukan itu. Kamu lari paling cepet. Kata itu teh. Ada saksinya banyak. Tadi juga Marjuki bilang bahwa yang dipegang sama saya mah itu bukan pengacau, ya, tapi saya emang nyerbu tapi saya paling depan, bet. Kieta. Untung kata Marjuki, untung kamu saya tangkep. Untung kalau enggak kamu dipukulin. Kemudian saya teh alhamdulillah betnya gaya, betnya udah celana pendek, udah pakai sepatu gitu. Udah aja. Langsung kamu pulang. Ya. Pulang aja. Pulang ke Bandung pakai bis. Dianterin sama wartawan PRT. Tuh naik bis sendiri saya pulang. Pulang sendiri ke Bandung. Besoknya kuliah. Baca Quran anjir. PR di depan. Ada si wartawannya ngambil teh langsung dijadiin berita. Bener, dijadiin berita. Jadi gitu. Sampai sana saya dipanggil sama kuliah sampai Bandung tuh saya kuliah masih tingkat berapa gitu. Panggil sama itu. Oh, kamu ngebanggakan cek dosen-dosen itu halus dari kopi dia tinggal ini manis anjir tak gitu ya. Sama dosen-dosen malah bukan bicara. Iya, bukan dimarahin. Oh, di situ tuh. Nah, itu dia tanya, "Ya naon geng kamu kena Viking, geus da gitu." Dan masih kecil ya, masih kecil banget, masih kecil. Tapi jadinya teh mun ayeuna naon teh Heru Joko jadinya gitu. Ya. Oh, tapi itu mah bukan bet. Sebelum jadi Viking kita belum. Oh, yang itu sebelum saya kuliah 89. Ya. Oh iya, gitu. Ya, jadi belum itu mah. Ya tapi itu mas kelomit lah, pengalaman lah, kayak gitu. Ketika jadi Viking itu banyak sih ya, Bet. Iya sih. Tapi ketika jadi Viking mah agak sibuk sih ya. Agak lupa, Bet. Nah udah banyak sih dah Viking mah, emang udah dari mana-mana, Bet. Dulu mah kan ada satu kampung, Bet ya, berangkat-berangkat. Ketika itu mah, gitu. Yang pasti banyak pengalaman lah ya. Tapi apa ya, karena paciweuhnya Bet ya. Iya, emang. Asa banyak yang lupa gitu, Bet. Iya. Nantilah set. Gampang. Boleh minta tisu? Terima kasih. Pak Heru, kan waktu dulu saya kecil mah, saya paling seneng pakai, jadi ada baju lah ya, warnanya mah biru tua sama celana biru tua itu saya belinya di beneran Ciberem di Sudirman yang bypass, mau ke bypass ya, di situ teh ada toko. Ya. Itu teh tokonya pemain Persib. Pak Eng. Apal? Haji Api. Apal anjir, apaleun teh Pak Heru apaleun. Tahu? Iya, tahu atuh. Dia warnanya biru tua jadi bukan. Di situ teh selain beli ada baju juga, ada tiket di situ beli bisa. Dulu bisa beli. Salah satu agen tiket. Haji Api Pak Eng. Nah, itu pakai bajunya beli di situ dulu teh. Iya. Kalau Pak Heru punya kayak apa ya, baju atau apapun lah gitu yang favorit, yang paling disuka, yang pas waktu kecil teh pakai itu terus sampai nepikeun ka ladu, nepikeun ka soek naon pas waktu kecil, dan pas waktu remaja ada nggak? Dulu kalau ke Siliwangi itu kan sudah jadi ritual ya. Kalau sebelumnya sudah direncanakan bajunya, semua direncanakan. Jadi saya dulu
cari jam yang warna biru, cari baju yang warna biru, ya bajunya nggak ada tulisan Persib sih. Oh, udah zaman Pokoknya, dulu mah ya. Dan selalu bercelana pendek, Bet, sama sepatu. Iya, gitu. di zaman dulu mah ya. Iya. Parondok tuh. Iya, bajunya ada sih dulu. Saya bajunya seringnya pakai baju itu. Dari segini sampai dipotong gini, Beb, ya. Gitu. Bajunya dulu baju apa ya dulu? Baju kaos biasa sih. Kaos biasa, tapi lama itu dipakai dan ya dapatnya juga di sana. Cimo bajunya ada gambar bolanya, ada bolanya, tulisannya apa gitu lupa lagi. Kayak gitu. Dan tapi biru. Itu pas waktu kecil. Ya, waktu kecil ya. Selalu jadi, saya pakai baju itu. Jadi supaya yang nonton ini ngerti juga bahwa pada masa itu mah jersey itu hampir susah. Hampir susah pisan. Jadi kan kalau misalnya zaman sekarang mah kan kalian ngelihatnya rata-rata teh supporter yang pada umumnya gitu ya, pada pakai jersey gitu kan, atau atribut yang kayak merchandise, yang official merchandise. Zaman dulu mah edan susah pisan ya. Ya dulu bahkan kalau agak gede sedikit tuh udah pakai bajunya Liverpool, nonton Persib pakai baju Liverpool. Iya. Liverpoolnya yang Candy itu teh dulu, itu. Candy Beling. Candy Beling. Ya, itu ya udah pakai itu. Tapi ketika sering lihat juga bahwa kalau ke stadion itu harus pakai jersey Persib, saya bikin sendiri, Bet. Bikin sendiri yang tapi ngikutinnya baju Liverpool yang ada di sininya ada kayak sepatu itu, kayak talinya itu. Itu bisa bikin dulu dan di sini ada lambang Viking, dan di situ yang lama itu pakai baju itu. Dan itu bikin sendiri bawah atas pakai sepatu, pakai jamnya cari yang biru gitu di alun-alun teh. Gitu. Saya keseringan pakai baju itu. Kalau pokoknya yang ada itunya, yang ada talinya, tali topi, sepatu. jaket itu suka. Iya, full. Pakai topi, pakai itu, tapi bajunya baju itu terus sampai banyak yang mau. Pak Heru mau baju itu, Pak Heru mau baju itu. Si yang jersey tapi nurutan jersey Liverpool teh. Ya, bukan nurutan baju Persib, nurutannya baju jersey Liverpool. Malah nurutannya gitu. ke Liverpool. Ke Cibangkong aja. Nah gitu. Di Cibangkong saya bikin dan ternyata emang banyak sekali peminatnya. Bikin saya biru, lambang Persib, ada lambang Viking di sininya ada apa gitu tulisannya. Gitu. Kalau sekarang kalau nonton bola jaket loreng deh aja. Jaket loreng deh aja. Jaket loreng yang udah kumal itu. Signature pisan ada. Kapan mana? Ya. Saya itu pakai pertama kali pakai itu kapan? Udah lama sih. Udah lama lumayan. Sejak Gajah Karupat dulu udah pakai itu. Iya, zaman. Ya. Tapi pas Siliwangi mah belum. Kayaknya kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa, saya teh pertama kali ngelihat Pak Heru pakai jaket yang loreng itu teh pas yang Liverpool Legend. Iya. Oh, ada itu. Persib Legend. Ya. Sebelumnya udah pakai ya? Udah pakai. Saya selalu pakai jaket tentara. Iya. Cuma memang bukan yang sekarang. Bukan dulu mah jaket tentara juga. Yang saya terkesan mah buatan oval. Bagus banget, tahu nggak dulu ya? Iya. Ya, itu. Pernah. Itu keren banget tuh baju. Iya. Ya sampai ada yang beli mahal. Itu sana baju itu iya mah di oval. Saya tuh pakainya sampai lo. Nah gitu. Itu yang saya kenang itu sampai ganti, saya selalu pakai jaket loreng gitu. Kalau bobotohnya itu sendiri yang Pak Heru inget kayak gimana? Jadi maksudnya dalam artian gini, si gaya berpakaiannya dan cara mendukungnya yang Pak Heru inget pas waktu zaman Pak Heru masih kecil. Jadi kalau saya inget pas waktu saya tahun 90-an itu saya sama si Yopi BMX yang sekarang di Bali. Tahu, udah di Bandung lagi sekarang? Ya, sekarang udah di Bandung lagi sama beberapa barudak ARZ. Ya. Konvoy tahu pas waktu Persib juara. Pakai BMX sama barudak ARZ sama si Yopi segala pas waktu itu saya ingat. Terus ya kayak pas waktu zaman away yang kereta di Balai Dogan ku warga ya. Terus kalau tiap berhenti teh nasi ayam ya. Ya kayak gitulah. Ingat itu saya. Coba kalau kayak zaman
Pak Heru kecil itu sebenarnya mayoritas bobotohnya kayak gimana sih? Karena yang saya ingat pas waktu saya masih kecil itu, karena kan saya pernah di beberapa kali diajak juga sama almarhum ibu saya, tapi nontonnya di barat. Ya, karena ibu saya lebih di Siliwangi di barat. Ibu saya mah lebih senang di sana. Kalau di sana mah lebih ke kayak bapak-bapak ibu-ibu nu celetak-celetuk ngabodor teh, man. Siap. Kalau di zamannya Pak Heru kecil, remaja itu sebenarnya kayak ya siap, Bet. Jadi kayak gimana sih gitu? Zamannya saya kecil, Bet, sudah dibentuk, Bet, sama stadion juga. Jadi dulu si bobotoh teh. Ya, dulu kita teh nggak tahu, Bet, beli tiketnya di mana. Akhirnya diajak sama bapak-bapak. Dulu mah Persib teh kalau di timur teh yang nonton teh banyaknya teh bapak-bapak elit. Ya, di timur teh. Iya. Saya di luar gini, kamu mau ikut masuk? Sekarang boleh masuk sama saya, tapi besok mah kamu harus mandi, harus pada pakaian yang necis, nah gitu. Ingat saya mah. Jadi kalau ingin nonton gratis, ikut bapak-bapak kasar nama di komporan, lah hayu, tapi kudu necis gitu, balik gitu. Akhirnya ngedress code aja. Kalau ke sini teh, sana teh, saya nyiapin bahkan serius aja kayak mau kayak mandi ya pakai tanco gitu biar kelihatan rapi gitu. Di Siliwangi teh. Orang-orang tuh ternyata bukan saya saja, ternyata banyak. Bener. Bawain payungnya, tiketnya satu. Tiketnya satu, ya anak saya, jaga teh. Jadi semuanya tuh udah otomatis banyak sekali, Bet. Anak-anak yang ingin sekali nonton bola, tapi ya harus rapi dulu masuknya. Harus rapi, harus bersih gitu, terus necis bahkan gitu. Terus kan pas waktu zaman 80-an mah kan Abri teh garalak pisan. Main goplak-gaplok. Ya bukan merendahkan Abri, tapi udah memang lebih tegas gitu. Ya tegas. Udah nggak akan bisa seenaknya. Ya dulu masuk juga di bawahnya kalau nggak necis kamu nggak bisa masuk. Nah akhirnya tiap Persib main teh nyiapin baju dan terbawa sampai ke depannya. Itu awalnya saya tahu, awalnya dari situ. Disuruh necis, tiap kalau Persib main, nanti Persib Rabu, dulu kan Persib mainnya Rabu. Iya. Udah disiapin baju tuh, celana udah siapin, sama ibu di rumah teh udah diserikain, udah tahu. Berarti pulang sekolah teh udah pakai. Berarti yang kayak fenomena bapak-bapak ibu-ibu nu celetak-celetuk, tapi emang mereka teh kayak ya bapak-bapak ibu-ibu itu mah sekarang kayak seangkatan Pak Heru zaman sekarang lah gitu. Iya. Itu teh dari dulu juga mereka mah emang udah pada suka nonton, udah. Bukan anak muda. Iya. Bukan kalau sekarang kan mayoritas anak muda ya. Iya. Apalagi sejak 2000 pertengahan 2000-an lah, semakin muda yang nonton. Udah dulu mah udah lebih ke dulu mah banyak. Setengah baya dulu mah. Ya. Kayaknya fenomena yang menjadikan juga, Pak. Harusnya di dalam stadion itu family ya. Ya karena dulu mas kalau plus ya kan sepak bola itu kan gitu. 2 kali 45 menit bisa melupakan kepenatan hidup ya. Iya. Ya padahal anak muda masih banyak ya, energi buangnya kemana gitu ya. Kalau yang tua-tua kan harusnya mah. Iya. Ya kalau di Liga Inggris kan kayaknya banyak yang tua daripada yang muda ya. Iya betul. Iya. Kalau misalnya kita ngeliat di televisi Liga Inggris terus si penontonnya di shoot gitu disorot di tribun, tua-tua, kakek-kakek, nenek-nenek itu. Tapi fenomena kemarin-kemarin emang sudah mengkhawatirkan sepak bolanya, aja. Ya sampai akhirnya ada kejadian yang besar kemarin tuh ya. Mungkin itu harus kembali lagi ke peradaban yang lebih bagus mungkin ya. Kan sebelumnya waktu kita kecil tuh yang nonton tuh emang jelas ya hiburan buat keluarga gitu ya, Persib Siliwangi itu ya. Terus ketika hegemoninya gede Persib, yang nontonnya kan dari semua kalangan. Terus akhirnya tidak tertampung, terus suasananya jadi berubah. Orang-orang yang tua mungkin tersingkir secara tidak jadi pindah jadi hoream lah. Ya, dari timur tuh pindah ke VIP dan VIP-nya kecil. Padahal Timur Siliwangi itu buat orang tua. Iya, sebenarnya mah. Iya, mungkin juga salah juga Viking ya dulu. Dari selatan kan awalnya kan nggak ketampung. Ya nggak ketampung. Pindah aja ke timur gitu. Nah itu juga mungkin dosa Viking ya. Tapi kita nggak tahu itu berdosa gitu. Kasihan juga. Itu mah evolusi. Evolusi. Ya tapi kasihan juga ya. Pas ada sekarang. Nah gitu pindah ke VIP.
di VIP sama itunya tidak menampung juga karena animonya emang sudah jadi gerakan yang besar bobotoh Persib teh. Ya semua kalangan nonton ya akhirnya banyaknya orang-orang yang kuat aja yang nonton ke Siliwangi. Iya, pada akhirnya. Iya. Pada akhirnya. Orang tuanya saya tahu dulu banyak kemarin pas Siliwangi jadi sedikit banget gitu. Kalau yang Pak Heru tahu si orang-orang yang dulu rutin nonton ke stadion tapi terus katakanlah dalam tanda kutip jadi tergusur gitu ya. Itu teh masih generasi-generasi sekarang mah ngabobotohan kene teh nya atau ada masih banyak ada juga masih orang tua yang dulu generasi cucunya gitu. Udah pasti sekarang mah udah masuknya generasi cucu baru. Iya. Tapi kayaknya mah kan Persib mah turun temurun ya. Iya. Saya juga diajak nonton Persib itu sama kan saya dari kecil sudah ditinggal dari umur 4 tahun sudah nggak ada bapak saya mah. Jadi diajaknya sama paman gitu. Diajak sama paman jadi mungkin ya ajakan nonton Persib juga ajakan dari keluarga semuanya jadi silsilahnya dari Bandung mah kayaknya gitu. Soalnya kalau yang kita lihat zaman sekarang mah kan bisa karena kecewa terhadap Persib jadi berniat untuk memutuskan moalnya stadion terus mata rantai kehandapna geus budak urang mau diajarkeun beuki lalajo mengbal. Fenomena itu emang pernah terjadi, Be. Ketika ketika Vikingnya lagi anak-anak kitanya nggak tahu bahwa membesar itu harusnya lebih gimana. Dulu kan emang zamannya alamnya beda lah. Iya. Ketika Viking besar teh ada suatu evolusi perubahan cara menonton. Kita jadi berkelompoknya lebih besar. Terus orang pada bergabung sama kita, terus meluapkan emosinya lebih besar keluarnya gitu, Bet. Pada saat akhirnya banyak hal yang negatif juga, Bet, yang dulu kan di Siliwangi itu duduk nggak ada kata-katanya, nggak kata-kata yang kalau kata orang kita mah gurihal teh apa ya, Bet ya? Agak-agak kalau buat ibu-ibu menakutkan kalau ke stadion teh. Akhirnya di situ kayaknya mulai terpotong. Pasti generasi yang mereka yang jangan lagi nonton sedang nggak bagus stadion yang gitu. Generasi tua mereka itu kita mungkin entah si generasi kedua dan ketiga dari orang-orang tersebut kita juga nggak tahu ya apakah masih ada atau enggak. Kan jadi meledak stadion Siliwangi itu sampai ke setelban nonton teh dulu mah saat itu, emang tiket susah, masuk susah gitu ya. Nah, itu teh masih zaman sebelum helm proyek teh saacan eta. Pas waktu zaman helm proyek mah lebih edan lagi. Zaman Christian Beckham itu lebih edan deui. Zaman-zaman itu teh belum ada bomber. Terus apalagi ke sini-sininya teh Viking the Bomberman yang saya manggung juga waktu itu. Terus nggak lama ya Viking the Bomberman mah. Yang dulu tuh bukan Viking dulu, Bet. Yang dulu itu Balat Persib. Ya benar, Balat Persib. Balat Persib didirikan saya ikut Balat Persib juga. Ya, senang banget ada Balat Persib dulu. Gitu. Jadi ketika sepak bola di Bandung jadi gak bergairah, ketika Persibnya juara, ya, ketika permainannya menarik, terus liganya bagus, di TV mulai ada bukan TVRI saja. Disiarkan sama Antv. Orang tertarik lah, Bet, nonton ke Siliwangi dan tempatnya nggak cukup. Nah di situ mungkin mulai ada terkikis ya, Bet, orang-orang yang dulu santai dulu itu udah nggak bisa menikmati lagi nonton di Siliwangi. Karena emang evolusi cara ngabobotohan jadi udah beda. Oh iya sangat beda. Yang dulu mah emang nonton terus celetuk barodor, jadi lebih anak muda lah, lebih anak muda berapi-api sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau menurut Pak Heru sendiri dengan evolusi yang bisa kita katakan lah ya. Ini mah punten ya. Nggak apa-apa. Semakin kesini semakin anak muda. Semakin kesini semakin bara apinya semakin besar, semakin yang mengadopsi. Aya si casual subculture lah, ada si ultras mengadopsi dari bara bravas lah naon karena itu sarupaning terus diimplementasikan ke persepak bolaan Indonesia. Itu kan itu aja udah lebih
jeger gitu bara apina dibandingkan Siap. Akhir 90-an dan awal 2000-an. Ya. Menurut Pak Heru gimana? Itu mah kan kekinian, Bet ya. Semuanya harus menyesuaikan ya. Mereka kan dapat influence itu kan dengan mudah, Bet ya. Dan emang mereka influence tentang sepak bola kan emang masuk akal emang ya, Bu ya. Dan emang yang pasti semua stakeholder ya harus mensikapi keadaan ini dengan bijaksana, Bet ya, karena ini mah keadaan. Si panpelnya ya harus, karena di dalam stadion sekarang udah banyak anak muda, gairah yang mengeletup-letup gitu, ya, dan harus di matchingin juga dengan bahwa Persib ini milik bersama, Bet ya, gitu. Ya mungkin tugas panpel lah, Bet, ya. Tugas Persibnya, tugas panpelnya untuk bisa membuat pertandingan itu buat semuanya, Bet. Ya, karena anak muda, anak saya saja setelah melihat YouTube berubah pada cara pandang terhadap bola itu, ya. Dan itu emang ada influennya jelas, ya. Ya sekarang semuanya harus menyadari keadaan. Menyadari keadaan ya harus sadar bahwa semua stakeholder harus bisa merangkul semua, Bet ya. Kan mereka juga anak-anak pingin meluapkan emosinya di stadion ya dengan cara mereka ya. Tapi dan alhamdulillah sekarang stadionnya udah lumayan, Bet ya. GBLA besar, stadion di Indonesia juga sekarang udah bagus ya. Udah mumpuni untuk menampung energi mereka gitu. Hanya ya kita jangan sampai energi yang meluap-luap itu menjadikan hal yang membahayakan. Nah itu tuh tugas bersama juga, tapi dikomandai sama Persib juga. Arahnya Persib mau kemana ini, ya? Gitu kan. Kalau dulu Persib didirikan kan untuk sarana perjuangan, Bet. Ya dulu Persib kalau saya lihat dari pendiriannya Persib, bahwa Persib itu sarana perjuangan, Bet. Nah sekarang juga kalau menurut saya tetap jadi sarana perjuangan. Ya untuk jadi ngebentuk karakter aja, ngebentuk karakter rakyat, yang ngebentuk karakter bobotoh Persib, ya, dengan banyak aturan yang bisa disepakati bersama, ya, Bet ya. Tapi tujuannya untuk semuanya terakomodir, situasi pertandingan aman dan nyaman. Ini mah diskusi sedikit ya, diskusi sedikit Pak Heru. Ujung-ujungnya kan yang harus jadi terdepannya Persib ya. Untuk bikin katakanlah peraturan ini. Memungkinkan nggak kalau misalnya dibikinnya katakanlah istilahnya mah Holy Trinity. Jadi yang jadi yang terdepan untuk menjadi berubah lebih baiknya teh bukan cuma si Persibnya, tapi juga kita semua. Jadi dalam artian si bobotohnya juga, ya. Si Persibnya juga, dan si manajemennya juga. Ya. Nah dalam artian gini Pak Heru, memungkinkan nggak sih kalau anak-anak, kan sekarang banyaknya anak muda nih yang ke stadion. Ya. Saya jujur aja, saya pun juga tinggal sebentar lagi usia udah 50. Ya kan, Pak Heru udah di atas 50. Ya. Dan saya udah nggak satu frekuensi dengan si anak-anak muda yang masih umur 20 sekian atau 30 sekian umurnya. Menurut Pak Heru mungkin nggak sih si bara api anak muda ini, ya kita sama-sama pernah muda ya. Kita sama-sama pernah muda, tapi apakah mungkin si bara api anak-anak muda ini juga kayak dibina atau dikemas lah gitu supaya ulah kabablasan teuing gitu, kasarna mah mungkin nggak sih atau memang, ya harus dong, atau harus memang ada. Cuma Persibnya doang gitu? Enggak, Persib harus bikin aturan-aturan yang membuat aturan yang tegas juga ya, karena kalau menurut saya
anak muda itu penting ya buat mensepakati tim ya, semangatin tim. Itu energi yang besar ya, dan mereka atas dasar cinta juga datang ke sana. Iya, pasti. Kalau tanpa aturan, pengalaman lah gitu. Ya, kalau tanpa aturan kasihan juga mereka. Ya, karena berangkatnya kan panggilan jiwa mereka itu ke sana. Ya, karena cinta, jadi dibikinlah ya aturan-aturan yang bisa membuat semua terakomodir. Ya, anak muda yang besar energinya ya mungkin dengan aturan-aturan yang tegas ya, yang tidak menyalahi norma-norma di stadion, itu harus diterapkan dan semua stakeholder harus mensupport aturan-aturan itu, karena tujuannya kan ya ujungnya lagi bahwa stadion ini bukan milik anak muda semua. Harusnya semua juga merasa bisa nonton ke stadion ya. Anak muda dengan gayanya yang muda bisa menjadi penyemangat terdepan dengan cara yang lebih elegan, dengan cara yang lebih tidak menyalahi aturan gitu. Itu bisa dan setelah kejadian kemarin yang sangat tidak kita inginkan semua di Malang itu, mungkin semua tersadar bahwa aturan tegas itu harus ada. Iya, aturan tegas itu. Dan kalau saya lihat sekarang Persib sudah terdepan, Bet. Ya, si GBLA dibikin 4 ring, Bet. Ya, itu bisa menseleksi orang, ya. Biarpun masih banyak bolong-bolong juga ya, tapi ada upaya. Terus sekarang juga kalau saya lihat sekarang emang banyak pro dan kontra, ya Bet ya. Tapi kalau saya lihat ini bisa dipertanggungjawabkan ini, ya. Tujuan utamanya ya sudahlah kejadian di Malang itu yang terakhir buat tragedi sepak bola di Indonesia gitu. Dan kita semua seluruh Indonesia harus bisa menjaga bahwa sepak bola itu adalah hiburan semua kalangan. Gitu. Beberapa cara mendukung ya. Menurut Pak Heru gimana? Flare dan smoke bomb, yes or no? No. Toilet, musola, tempat sampah wajib diperbanyak dan diperbersih, Penting banget, tapi upaya ke sana sudah diadain ya, tapi stadionnya belum jadi. Persib hanya nyewa. Enggak tahu. Ya. Jadi Persib hanya nyewa. Kalau sudah bisa disewa dalam jangka waktu yang lama, saya yakin karena Persib kan PT ya, sadar bahwa kedepannya itu harus profesional semuanya, pasti diperbarui semuanya. Iya tuh ini pisan Pak. Ya. Maksudnya puluhan ribu orang toilet dan sampah. Iya, belum deh emang belum. Musola, tempat sampah. Iya. Berikutnya ini keamanan, kenyamanan, keselamatan terutama untuk anak-anak, perempuan dan manula. Yes or no? Yes lah, yes pasti yes. Yes. Dan tapi sekarang udah ada upaya ke sana. Meskipun masih ada udah niatan, implementasinya belum terlalu luas. Salah satunya dari pintu masuknya sudah ada pemisahan, ya. Ada pintu masuk khusus perempuan, ada pintu masuk untuk anak-anak masuk stadion itu. Terus aturan banyak juga yang ketat juga buat menjaga bahwa nonton Persib itu buat semua kalangan. Saya kan salah satu yang seneng flare dan smoke bomb. Saya juga suka. Fair-fairan weh. Ya. Fair-fairan weh. Saya salah satu yang suka flare dan smoke bomb. Pertanyaan saya untuk Pak Heru. Ya. Kalau flare dan smoke bombnya dipakai di luar stadion, misalkan buat nyambut di jalanan mau ke GBLA, kan sepi tuh. Kalau di situ, keren. Yes or no? Yes. Kalau di situ yes. Yes. Gini, Bet, dulu saya mah tahu smoke bomb sama flare itu, kalau menurut saya itu adalah ungkapan semangat ya. Ketika nyala itu kita merasa ini sampai ya teriakan kita di sana teh. Emang. Ya. Tapi ternyata regulasinya itu Bet ya. Dan ternyata setelah dipelajari smoke bomb itu bukan smoke bomb, flare itu membahayakan juga Bet. Si titik apinya itu bisa
hitungan baja itu berapa Ya, itu bahaya 15.000. itu belum ada yang kena aja. Kalau ada yang tapi ada juga korban di sana dulu waktu zaman dulu ada yang kebakar sini nih, ada sampai kakinya hancur. Dan ternyata bara apinya itu besar banget. Bara apinya besar banget dan tidak bisa dimatikan. Terus asapnya juga kalau buat di stadion GBLA itu stadionnya menutup. Ya, ketika banyak flare itu asapnya itu mengandung gas yang berbahaya juga, Bet. Ya, nggak keluar, Bet. Kalau di Jakarta Rupat langsung ke langit. Kalau di GBLA itu terkungkung gitunya teh, sama atap gitu. Jadi ya saya juga ingin ikut kampanye juga, Bet. Iya. Saya tahu artinya smoke bomb, saya tahu artinya flare. Itu teh kecintaan kita yang berlebihan sama tim. Itu bisa sampai, Bet. Kalau dinyalakan di luar, Bet ya. Kan apalagi kalau dinyalain di dalam kan dendanya juga besar, Bet. Dendanya Persib untuk itu tuh lebih dari miliar, Bet. Untuk flare gitu. Kan kalau dipakai buat koreo yang kayak Borussia Dortmund itu bisa membanggakan juga, Bet ya, yang bisa berapa dimensi, Bet itu, Bet? Ya. 3 miliar kalau dipakai buat hal yang positif kan? Ya, buat mosaik atau ini ya. tifo atau ya, ini kan benar, Bet, pas dilihat datanya anjay, ya. Ini sampai gitu ya. Nah, mungkin banyak lah ya. Kalau saya sih melihat bahwa flare itu emang penyemangat. Emang kita mah sama, Bet ya, karena kita mah udah paham ya dunia, udah kecintaannya berlebihan. Saya tahu artinya flare itu, tapi ketika setelah itu kita bisa meluapkan juga kalau di luar, keren juga. Gitu. Terakhir, Pak Heru, terakhir. Rokok, asapnya, ya. kalau banyak yang ngerokok, kalau saya sih nggak apa-apa ya. Kalau ya, rokok masih oke. Oke. Mabok kalau mabok untuk mengontrol, untuk membuat halunya keren, nggak apa-apa lah ya. Sedikit lah, kalau maboknya parah, jangan lah. Gelut di stadion. Kalau gelut sama copet boleh lah ya. Kalau gelut sama teman jangan lah. Gitu. Kalau sama away supporter? Kalau sama supporter nu away, ulah oke nya. Hari gini mah ulahnya udah ada contoh ya, dan sekarang juga sampai nggak boleh away kan sekarang. Karena fenomenanya udah beda. Ya, ulahnya. Padahal kita dulu betnya betnya soalnya di sini mah meluapkan kecintaan teh berlebihan. Di sini mah sampai ngebunuh. Ya. Kalau di sana mah kan denggel, labuh nyanggeus gitu. Ya. Di sini mah jangan ya. Ya. Emang kalau kita pahami, emang kita tuh berlebihan, Bet ya. Kalau lihat lawan tuh kayak lihat apa, Bet ya. Tapi kalau di luar mah kan ada aturannya, Bet ya. Nggak sampai gitu ya, Bet. Sini mah udah ada yang berlebihan mah nggak asik lah. Nggak asik. Pakai alat macam. Ya. Sampai meninggal. Enggak lah, jangan. Siap. Dan bukan semua 10, bukan cuma belasan yang meninggal, banyak pisan karena datanya ada. Karena pertikaian rivalitas antar supporter. Siap. YouTube kan kita nggak tahu ya sampai kapan YouTube ada di dunia. Kayak misalkan contohnya MIRC ya udahan, Friendster udahan. Saya nggak tahu itu, nggak tahu. Iya kan? Siap. Friendster udahan, MySpace segala macam. Keren ya. Kita nggak tahu lah ya sampai kapan YouTube ada. Tapi katakanlah YouTube ini ternyata lebih lestari daripada yang kita bayangkan, Pak Heru. Siap. Katakanlah misalkan 50 tahun dari sekarang ternyata YouTube masih ada dan orang masih menonton video obrolan kita ini yang di tahun 2023 ini masih ditonton oleh bobotoh Persib, dan Persibnya juga masih ada ternyata di 50 tahun ke depan. Yang mungkin kita berdua udah meninggal, ya kan? Siap. Nah, sebelum kita akhiri obrolannya gitu, ada pesan-pesan nggak dari Pak Heru untuk bobotoh yang saat ini sebagai generasi muda, jadi saat ini masih remaja, saat ini masih anak muda 20-an dan awal 30-an atau pertengahan 30 lah ya katakanlah ya. Mereka akan tua nanti.
mereka nanti akan seumur saya, mereka nanti akan seumur Pak Heru. Ya kan, ada pesan nggak untuk mereka yang nanti akan tua dan untuk bobotoh masa depan yang sekarang juga bahkan belum lahir gitu. Yang yang kita nggak tahu fenomena apa yang akan muncul di dunia 50 tahun lagi. Apakah mungkin pemainnya pakai robot? Siap. Ya kan kita nggak tahu. Ya kan, tapi pesan-pesan dari yang pasti kan sekarang seorang Heru Joko kita kan lagi mendokumentkan sesuatu ya itu ya. Semua didokumentasi. Zaman sekarang semua didokumentasi. Perang Nazi aja yang dulu kita sekarang masih bisa lihat. Padahal kita belum lahir. Kita belum lahir ya. Nazi, terus persiapannya Jerman dulu. Udah keren banget dulu. Nah, kita juga kagum ya. Iya, didokumentasi ya gitu, mungkin juga nanti 5 tahun yang lalu mungkin mereka melihat kita teh anjay sebenarnya dulu teh segitunya gitu ya. Ya penting lah ya. YouTube ini buat apa ya? Buat mengingatkan akan masa lalu gitu ya. Gitu yang pasti pesannya mah pesan buat siapa dulu nih sekarang? Buat yang sekarang masih hidup? Yang masih hidup. Usianya remaja. Ya. Dan atau anak muda lah. Ya. Nikmati panggilan jiwanya. Terus kalau mencintai tim itu harusnya tidak mengganggu reputasi tim ya. Jadilah supporter yang diharapkan sama tim ya, mensemangati. Karena namanya supporter. Ya, supporter. Bukan kumaha aja, tapi demi tim ya. Datang ke stadion. Demi gue, bukan demi gue tapi demi tim. Demi tim. Datang ke stadion itu ya support buat tim. Support buat tim, terus kan sekarang mah banyak sekali aturan ya. Resapi aturan itu benar atau tidak. Kalau benar ikuti ya. Dengan melihat fenomena ke belakang, mungkin aturan itu dibuat karena sepak bola ini harus tetap ada. Kalau kita tidak mensepakati peraturan itu, bisa saja sepak bola Indonesia tidak ada. Kan sepak bola itu buat kita yang mencintai sepak bola adalah sudah panggilan jiwa ya, tidak bisa kita harus datang terus. Nah gitu. Jadi yang pasti buat remaja sekarang atau yang itu ya harus ikut terlibat untuk jadi supporter yang sportif ya sama keadaan. Saya tahu jiwa supporter itu gimana meronta-rontanya, tapi kita zamannya udah rubah. Zamannya sudah rubah. Zamannya udah beda. Ada pengalaman belakang yang menakutkan buat ya gitu ya. Peraturan dibuat karena ingin tidak ada lagi kejadian yang lebih fatal gitu. Itu Bet. Ya, kalau apalagi pesan buat siapa lagi? Kalau yang buat masa depan yang bahwa dulu di Bandung ada kelompok supporter ya yang didirikannya tanpa konsep, hanya cinta berlebihan sama kotanya, sama timnya, sama negaranya. Dibuat berlandaskan cinta yang berlebihan sama kotanya, sama klubnya, sama negaranya. Kita gelap sama cinta, dan lumayan banyak ceritanya. Semoga cerita yang buruknya sudah ya jangan ada lagi ke depannya, bahwa kelompok ini harus jadi kelompok yang bisa mempengaruhi klub untuk bermain lebih semangat, lebih Spartan. Itu aja. Pak Heru, hatur nuhun pisan buat obrolannya. Siap. Sekali lagi saya kasih tahu ke teman-teman bahwa ini mah bukan podcast, ini mah bukan interview, ini mah benar-benar cuma ngobrol ringan aja, ya kan? Siap. Dari sesama bobotoh, dari sesama supporter sepak bola untuk kita semua. Siap. Sesama supporter sepak bola juga bukan hanya bobotoh ya, tapi
bisa ditonton oleh siapapun. Atur nuhun pisan Sami-sami, Pak Heru. saya senang. Iya, acaranya sehat bagus. sehat selalu. Siap, amin. Sama Abed juga sehat. Dan buat kalian yang ingin subscribe, like, comment, and share, boleh langsung aja ke Albert Draktan atau mungkin bisa follow juga Pak Heru. Ya apa aja yang masih aktif sekarang? Instagram masih? Instagram ya. Instagram apa aja? Satu Instagram, satu. Twitter mah? Enggak, saya enggak main. YouTube masih enggak? YouTube tuh padahal Pak Heru lumayan. sempat, Enggak, tapi enggak. IG aja ada. IG-nya tahu enggak? IG-nya? Seorang Heri Joko teh main TikTok enggak? Enggak. IG-nya satu aja. Heru Joko 93 Bukan. apa teh Heru DJ Ureh. DJ Ureh, bener-bener lah Heru Joko 93 mah. DJ Ureh. Eta mah anu irahannya. Dulu. Yang dulu ya, DJ Ureh. Oke. Siap. Sekali lagi atur nuhun. Ya, siap. Siap. Heru. Nuhun pisan. Sami. Sampai ketemu di yang berikutnya. Oke.